Apa yang diwahyukan itu yang berhak kita tahu. Alkitab tidak ada alin-alin. Tidak ada ngomong begitu. Oke, terima kasih. Alkitab hanya kasih tahu manusia wahyu begini-begini, udah itu saja. Yang tidak diberitahu bagimu tidak jadi bagianmu. Kalau saya pribadi saya tidak percaya pengangkatan. Saya percayanya kebangkitan. Saya nggak percaya pengangkatan. Saya nggak percaya ada orang diangkat untuk tidak mengalami kematian lalu dibawa surga. Yesus saja mati, masa kau nggak mati? Kasih, keadilan dan kebenaran itu ditemukan di dalam pribadi Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, kita sudah mau 2025 nih ya. Mungkin penjelasan tentang Allah Tritunggal mungkin kita bisa pahami ya teman-teman ya. Jadi malam. Iya, silakan. Dahsyat. Atau mungkin kita masuk ke dalam pertanyaan yang mungkin bebas ya, mungkin di luar daripada konteks Allah Tritunggal. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, ya ini waktu dan jam-jamnya ya, silakan teman-teman digunakan. Ya jangan malu-malu teman-teman ya. Ada satu. Ini nih, peneguhan doang sih. Yang ceritanya Yakub bergulat. Yakub bergulat itu kan sama Tuhan. Nah, ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan, nah ini Allah dan manusia dan engkau menang. Ini Allah dan manusia di sini Yesus ya. Engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ya, yang dia lawan bergumul itu kan apa? Kristofani. Penampakan. Ya, nggak salah itu. Benar ya? Ya, benar. Terus satu lagi di Keluaran 4 ayat 24 sampai 26. Ya. Ceritanya yang si Allah tiba-tiba pengen membunuh Musa. Terus udah gitu si Zipora, pokoknya intinya tuh ujung-ujungnya pengantin darah. Nah itu saya masih nggak ngerti tuh dari ayat itu. Di Keluaran berapa? Keluaran 4 ayat 24 sampai 26. Keluaran 4. Ayat 24 sampai 26. 24 ya. Kalau teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih bingung ya, baca Alkitab, bingung nggak ngerti, ya silakan ditanyakan ya. Ini waktunya singkat teman-teman ya. Kita akan berakhir mungkin di jam 9 supaya teman-teman pulangnya nggak terlalu malam ya. Karena yang datang ini datangnya dari Australia ya kan. Jauh-jauh nih kan. Ada dari Oke. Zimbabwe di sana tuh. Oke ya. Keluaran 4 ayat 24 tadi ya. Ya ini ayat aku masih bingung. Oke. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Reasonnya itu di ayat 25. Lalu Zipora mengambil pisau lalu dipotongnya kulit kata anaknya. Oh itu karena si Musa itu lupa menyunatkan anaknya. Makanya dia mau hukum mati Tuhan. Hukum mati Musa. Itu karena dia lupa menyunatkan anaknya. Makanya sunat itu, makanya baptisan anak itu harus dilakukan. Karena baptisan dalam Kolose 2 ayat 11 itu adalah tanda sunat yang baru. Jadi kalau Musa saja lalai menyunatkan anaknya, Tuhan mau hukum mati. Jadi kalau orang tua lalai membaptiskan anaknya, itu bisa dihukum mati. Ya? Terus satu lagi, itu pengantin darah itu maksudnya apa ya? Ya, pengantin darah itu bukan bermakna literal. Itu bermakna atas pelanggaran Musa itu. Maka pengantin darah itu disebut. Itu bukan frasa yang harus diterjemahkan secara literal. Gitu. Karena yang disinggung di ayat 25 kita baca ya. Nih ayat 25, 26.
Lalu Zipora ya mengambil pisau batu, dipotongnya kulit hatan anaknya. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah. Nah ingat, jadi itu tidak bermakna apa literal. Karena di ayat 26-nya dikatakan Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu untuk mengikut sunat itu. Jadi pengantin darah itu dalam bahasa Ibrani itu adalah hatan atau damim. Sunat artinya. Gitu. Jadi bukannya itu ungkapan Zipora sebenarnya, pengantin darah itu. Makanya tadi saya katakan dia itu bukan sesuatu yang harus dimaknai literal. Pengantin darah seperti Anda bayangkan perempuan pengantin berdarah-darah, bukan begitu. Ya, itu merujuk kepada sunat itu sendiri, tapi ungkapan Zipora. Gitu, ya. 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 Iya. GBI tidak ada baptisan anak, adanya Penyerahan anak. Ya enggak masalah. Yang penting diserahkan anaknya. Iya. Saya menyatakan kan begini, kan ada orang yang anti dengan baptisan anak toh. Mereka bilang anak tuh enggak boleh dibaptiskan begitu. Ya sebenarnya enggak masalah. Anak itu karena gini, baptisan itu adalah tanda sunat perjanjian baru. Kalau kita baca dalam Kolose 2 ayat 11. Ya. Coba ayat 11 dan 12. Kolose 2 ayat 11 dan 12. Jadi kalau teman-teman membaptiskan anak nanti ketika dia sudah mengerti saja, ketika dia enggak masalah. Gitu. Itu bukan, jangan disalahpahami frasa saya tadi itu ya. Itu dalam konteks itu. Jadi ya si Elia enggak. Konteks Musa ya. Iya. Konteks Musa. Kan itu kan pentingnya tanda itu untuk segera dilakukan. Untuk dicap, dimeteraikan sebagai anak Allah. Ya silakan. Kolose 2 ayat 11 sampai 12, dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Nah itu. Jadi ketika Musa itu lalai menyunatkan anaknya, ya, lalu kemudian mereka jadi marah gitu ya. Nah kalau kita pun lalai untuk menyerahkan atau membaptiskan anak kita kepada Allah, kita bisa kena murka Allah. Ya, kalau masalah mau dibaptis, mau diserahkan itu ikuti gereja masing-masing. Tetapi tidak boleh lalai untuk meletakkan anakmu itu ke hadapan Allah. Itu pesan moralnya. Karena baik di perjanjian baru dan perjanjian lama, anak itu harus diserahkan sebagai milik pusakanya Allah. Itu harus dikasih. Gitu. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu jelas ya, frasa yang dipakai oleh Elia itu adalah baptisan. Sedangkan di gereja kita itu frasa yang dipakai itu adalah penyerahan anak. Ya. Jadi kalau di gereja kita tuh usia 12 tahun anak baru boleh dibaptis karena kita mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus gitu ya. Ada lagi pertanyaan yang nggak ngerti, pertanyaan-pertanyaan apologetik juga boleh ya. Contohnya ya kan, Adam dan Hawa punya anak, Kain dan Habel. Ya kan, Kain membunuh Habel. Kan tinggal bertiga mereka. Terus si Kain meritnya sama siapa, istrinya siapa. Gitu. Wah itu kita ditanya kan kadang-kadang juga. Ya silakan teman-teman, masih ada waktu. Anthony, mungkin ada pertanyaan, silakan Ton. Yang lain boleh? Iya silakan. Shalom Bro Elia. Ya, shalom. Merujuk ke Tritunggal ya. Jadi pernah dengar kalau misalnya untuk Yahudi itu kan ada, sebenarnya kan banyak Yahudi alirannya. Tapi yang saya paling tahu itu ada Yahudi Rabbinik sama Mesianik. Nah untuk yang Yahudi Mesianik ini kan mereka kan mereka mempercayai Yesus itu Tuhan. Dari Rabbinik dan Mesianik ini di antara mereka ini yang mempercayai Tritunggal itu Yahudi yang mana?
Terima kasih. Mesianik itulah. Yang mesianik. Mesianik kan yang percaya Mesias. Kalau rabbinik itu golongan Rabi Akiva itu. Enggak percaya. Gitu. Karena mereka tidak pakai kanon perjanjian baru kan. Kalau kita perjanjian baru itu baru ada Tritunggalnya. Lebih jelas. Kalau perjanjian lama enggak. Gitu. Ya, jadi mesianik. Jadi Yahudi itu udah banyak percaya Yesus. Cuma KTP mereka tidak diganti. Tetap Yahudi mengingat identitas mereka sebagai bangsa yang katanya spesial itu loh. Banyak yang udah jadi percaya Yesus. Cuma mereka belum masuk semua. Kalau mereka udah masuk semua, dunia ini berakhir. Karena mereka yang terakhir masuk. Gitu. Ya, jadi Israel itu, bangsa Yahudi adalah indikator kesudahan zaman ini. Siapa yang ngomong itu? Orang Yahudi sendiri. Siapa? Rasul Paulus. Jadi Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Kalau Israel selamat, bangsa-bangsa lain enggak gitu juga kali. Tapi mereka sempurna dulu. Orang yang tadinya mereka yang sulung, kita adalah yang bungsu. Tapi karena mereka tolak, maka kita yang sulung, mereka jadi yang bungsu. Sama seperti hak kesulungan Yakub dan Esau. Esau sok-sokan, buang-buang, kasih ke Yakub. Yakub ambil. Maka kita yang di luar bangsa Israel ambil hak itu. Mereka terakhir, kita yang duluan. Gitu. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Laura? Yang lain Rere? Wah. Silakan. Ada ya Rere ya? Oke, Rere dulu ya, Ci Susi ya. Aku Yang mau lain nanya- silakan ya, siap-siap ya. Aku mau nanya tentang penyerahan anak. Kan harusnya kan dari umur masih ke balita lah. Ini discussnya di aku. Dulu aku nggak diserahin, tapi aku ngelakuinnya sendiri ketika aku katekisasi. Itu gimana? Apakah itu dinamakan kelalaian dari orang tuaku? Sudah dibaptis enggak? Udah, Udah. Ya sudah. nggak masalah ya berarti ya? Nggak masalah. Oke. Ketika kamu Kayak itu sih, soalnya kan harus penyerahan anak yang benar-benar masih kecil kan. Enggak ngerti. Oh, udah. Ya, ketika sudah dibaptis kan sudah diserahkan jadi milik Allah enggak? Atas keputusan sendiri bahkan ya. Iya. Gitu. Jadi enggak masalah. Nanti kalau mau diserahkan Minggu. Yang anehnya itu diserahkan tapi enggak dibaptis itu enggak berguna loh. Jadi kalau sudah dibaptis sudah percaya Yesus. Percaya Yesus kan? Iya. Kirain percaya nabi-nabi yang dari luar. Itu ya. Nanti Bapak-bapak. Rere kita serahkan kepada pria yang mencintai Rere. Asik. Haleluya. Bagus. Silakan, Ci Susi. Elia tadi kan dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Isinya sampai hari ke-6 manusia. Elia bisa bantu jelaskan tentang yang selain dari itu, terestrial, Bagaimana? makhluk terestrial. Yang bagaimana itu? Oh enggak. Bukan makhluk halus. Jadi tahu Bashar? Dunia-dunia seperti itu saya tidak ahli. Bukan makhluk halus sih. Jadi? Kayak lion gitu. Oh, terestrian. Iya terestrial. Oh. Terestrial. Ya Alkitab tidak mengatakan itu. Jadi apa yang diwahyukan itu yang berhak kita tahu. Alkitab tidak ada alien-alien. Tidak ada ngomong begitu. Oke, terima kasih. Alkitab hanya kasih tahu manusia wahyu begini-begini. Udah itu saja. Yang tidak diberitahu bagimu tidak jadi bagianmu. Kerjakan baik. Kalau terlalu berpikir alien-alien nanti kamu bisa jadi gak percaya Yesus nanti. Nanti kamu anggap alien itu Mesiasmu. Gitu. Ya tapi saya gak percaya itu eksis. Karena Alkitab gak menyatakan itu. Gitu. Karena karya itu kan memang bagi gini loh.
Alkitab itu secara konsisten menyatakan bumi ini di dalam Kejadian 1 ayat 28 beranak cuculah penuhilah seluruh bumi. Kita menjadi mandataris atas bumi ini. Dan firman itu, sabda itu menjadi eksekutor atas apa yang dikehendaki oleh Bapa. Dan enggak ada dinyatakan ada planet lain lagi, planet ini lagi enggak. Atau ada hewan apa makhluk itu enggak ada. Bahkan nanti langit baru bumi baru ya. Ya langit baru bumi baru. Itu nanti. Ya, saya berharap semua Anda yang di sini ada di sana. Amin. Di tempat itu, ya. Jadi kita berdiskusi sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, benar nggak apa yang kami ucapin kemarin? Oh, ada salahmu itu katanya. Gitu, ya. Gitu. Ya, ada lagi yang mau John. bertanya? Kak Gustaf? Oh, ada. Glenn? Ada lagi Brian yang mau bertanya? Ya silakan nih, mumpung kita masih ada waktu nih. Ini karena waktunya sudah dekat ya. Waktunya akan segera tiba. Udah aman? Aman? Ini masih bisa kemana-mana nih, masih bisa ke Karena kita masih banyak waktu ya. Sekarang kita mau panggil teman-teman ya untuk menjelaskan apa yang tadi sudah dijelaskan Elia. Ya betul ya. Jadi mengerti atau tidak begitu. Tabita mau tanya sesuatu, silakan. Silakan Tak. boleh nih, mau akhir zaman, mau teologi proper, Apa aja ya teman-teman yang bingung, yang nggak ngerti, yang mau apa. perumpamaan atau Oke, silakan Barna. Mungkin satu pertanyaan sih yang sampai sekarang saya masih bertanya sebenarnya. Karena sejujurnya saya lahir bukan dari Kristen ya, tapi lahir baru di 21 tahun, belajar tentang Buddhis. Nah, ada satu hal yang saya selalu jadi pertanyaan adalah, kita kan di Kristen tidak mengenal tumimba lahir ya, atau reinkarnasi. Terus kita percaya kalau kita sudah meninggal, kita yakin masuk surga dan sampai kita bumi baru, langit baru ya. Nah, boleh dijelaskan sedikit nggak ya, setelah meninggal itu kemana, terus kemudian kapan kita, mungkin kapan lah, pada saat Yesus datang kedua kali kan, kita boleh dijelasin nggak sedikit hal itu? Oke. Kemana orang setelah meninggal? Kalau kita baca di kisah orang kaya Lazarus, itu sebenarnya udah jelas ya. Ketika orang kaya itu meninggal, dia itu pergi ke alam maut yang namanya Tartarus. Sedangkan kalau si Lazarus itu, sebagai orang percaya, dia itu pergi ke pangkuannya Abraham. Yaitu Firdaus. Nah, misalnya kalau saya meninggal, tubuh saya akan membusuk di dunia ini. Tapi roh dan jiwa saya itu akan dituntun oleh malaikat melewati udara ini, langit ini sampai ke Firdaus. Jadi jangan berpikir ketika kamu mati, gitu, set langsung ke surga. Atau langsung ke neraka. Jangan keenakan. Melewati dulu. Makanya Rasul Paulus berkata, lawan kita roh-roh yang ada di udara. Ketika dia tidak punya Mesias, ketika dia tidak percaya Yesus, maka rohnya akan tertahan di udara ini. Karena setan-setan itu akan melucuti dia dan menggugat dia akan dosanya. Jadi dia gak bisa kemana-mana, bingung dia mau kemana. Itulah neraka bagi dia. Itulah alam maut itu bagi dia, Tartarus itu. Tartaru kalau dalam bahasa Yunani. Sedangkan kalau dia percaya Yesus, ada malaikat yang menuntun rohnya kepada Firdaus. Dan itu pun selama perjalanannya ke Firdaus, perbuatan baiknya itu akan mengikuti dia. Dan dosa-dosanya itu akan menuntut dia selama perjalanannya ke Firdaus. Jadi gak ada yang instan. Makanya kita perlu berbuat baik. Karena itu menyertai kita. Bukan berbuat baik agar kita masuk surga, ya enggak. Kita sudah pasti ke sana. Tetapi lama atau cepatnya itu tergantung apa yang kamu lakukan.
Karena perbuatanmu mengikuti kamu. Apakah kamu ke Firdaus tapi tidak secepat itu. Gitu, nggak mungkin dong upah yang diterima Rasul Paulus dan yang kita terima itu sama. Atau si Matius atau siapa gitu, kan enggak kan. Jadi orang meninggal percaya Yesus, rohnya akan dituntun malaikat menuju Firdaus. Orang yang tidak percaya Yesus, dia akan diseret, dituntut oleh maut. Oleh karena dosanya. Dan ketika Yesus datang untuk yang kedua kali, semua yang menunggu di Firdaus, semua yang menunggu di Tartarus, tubuhnya orang mati akan dibangkitkan, dipersatukan dengan roh mereka yang ada di Tartarus dan yang ada di Firdaus. Kita yang masih hidup ini ketika dia datang, tubuh kita akan mati seketika diubahkan dalam 1 Korintus 55, itu menjadi tubuh yang mulia sama seperti tubuh Kristus. Dan kemudian kita akan dihakimi. Kambing dan domba akan dipisah, kambing akan dilemparkan bersama dengan binatang itu nabi palsu serta para pengikutnya. Dibuang ke dalam maut dan kita akan ditempatkan di langit bumi baru. Disitulah kota kudus Yerusalem baru dalam Wahyu 22 turun. Disitulah pemerintahan kekal selama-lamanya terjadi. Artinya misi Allah yang sejak semula untuk menciptakan bumi ini tanpa dosa itu dipulihkan di langit bumi baru. Jadi kembali kepada tujuan yang semula. Begitu. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Wahyu mungkin? Silakan Wahyu atau Alek. Shalom. Ya, Ini shalom. sebenarnya penasaran aja sama, kan ada beberapa pemahaman tentang tribulation period gitu ya. Ada yang Tentang apa? tribulation. Oh, masa penganiayaan ya? Ya. Ya. Ada yang percaya itu pengangkatan terjadi sebelum, di tengah atau setelahnya gitu kan. Nah, kalau dari apa yang Elia pelajari gitu ya, kira-kira mana sih yang lebih mungkin lebih mendekati gitu, di antara ketiga ini, itu aja sih. Berarti pertanyaan pengangkatan ya? Ya. Kapan terjadi? Oh ya, Oke. Pengangkatan yang kamu pahami seperti apa dulu? Ya. Kalau saya pribadi saya tidak percaya pengangkatan. Saya percayanya kebangkitan. Saya nggak percaya pengangkatan. Saya nggak percaya ada orang diangkat untuk tidak mengalami kematian lalu dibawa surga. Yesus saja mati, masa kau nggak mati? Jadi saya nggak percaya ada orang yang nggak angkat. Saya percaya kebangkitan. Jadi kapankah pengangkatan itu terjadi setelah aniaya kah? Setelah aniaya. Baru ada kebangkitan. Makanya Tuhan Yesus dalam Matius 24 itu berkata apa? Tentang penganiayaan itu. Kalau bukan karena orang pilihan waktu itu tidak akan tapi karena orang pilihan waktu itu akan kalau orang pilihan sudah diangkat lalu siapa yang disiksa itu? Jadi orang pilihan pun mengalami aniaya. Jadi jangan berharap saya tidak dianiaya, saya biar diangkat, saya enggak mati. Kamu siapa? Yesus saja mati. Masa kamu tidak mati? Dulu ada filmnya tuh, judulnya Rapture. Itu enggak alkitabiah Mungkin kita itu. terinspirasi dari film itu. Itu enggak alkitabiah itu. Henok dan Elia dalam Wahyu 11 itu mati lagi nanti. Sebagai dua kaki zaitun di hadapan Tuhan semesta alam. Mereka akan mati lagi karena mereka diangkat. Belum mati, mereka akan mati lagi nanti. Si Henok dan Elia itu mati lagi. Mereka lah dua nabi yang akan mati. Di akhir zaman. Jadi saya tidak mati. Enak sekali kamu tidak mati. Tapi hari kebangkitan ada. Kematian kita sebentar banget. Jadi ketika Yesus datang di awan-awan, kita masih hidup begini lagi ngobrol. Nih kita langsung mati seketika dan diubahkan tubuhnya menjadi tubuh yang mulia. Nah itu. Jadi nggak ada seperti beberapa orang bilang 3,5 tahun, terus 1.000 tahun, lepaskan iblis lagi. Bahkan saya percaya kerajaan 1.000 tahun itu bukan nanti, itu sekarang. Pertanyaan saya, kalau kerajaan 1.000 tahun itu nanti dan Yesus sudah datang mengangkat gerejanya dan memulai kerajaan 1.000 tahun. Untuk apa iblis dilepaskan di akhir masa kerajaan 1.000 tahun itu? Mau main-main kah?
Dia sudah datang, ngapain iblis dilepaskan lagi? Jadi kerajaan 1000 tahun itu sekarang, di akhir masa kerajaan 1000 tahun itu iblis dilepaskan, itu artinya di akhir zaman ini, di penghujung kerajaan ini, iblis itu akan dilepaskan. Artinya apa? Penganiaya, Tuhan akan mengizinkan iblis itu menganiaya umat pilihan Allah. Dan sekarang dia lagi dirantai, artinya dia tidak dapat menghalangi penginjilan ke segala bangsa. Tapi ketika iblis itu dilepaskan untuk sementara waktu, dia akan menganiaya orang percaya. Disitulah akhir masa kerajaan 1000 tahun itu. Karena di dalam prinsip gematria orang Ibrani, 1000 itu artinya 10 kali 10 kali 10. 3 itu angka ilahi, 10 itu angka penuh. Jadi 10 dikali 3 artinya adalah waktu yang penuh menurut yang ilahi. Itulah milenium itu. Kan orang sekarang sibuk hitung 1000 tahun. Dari 1000 ini 1250. Capek kau ngitung-ngitung, gak betul itu. 3,5 tahun, 7 tahun. Daniel kan 7 masa, 3,5 masa. Lalu 1 masa itu dipahami 1 tahun. Ya gak begitu pahamnya. Lalu ketika dikatakan binatang bertanduk 7, berkepala 7, bertanduk 10. Lalu kamu bayangkan hewan ada tanduknya 7, kepalanya seperti singa, kakinya seperti beruang, badannya seperti apa? Kamu paham begitu? Enggak. Ya, ingat, Wahyu itu kitab apokaliptik, eskatologi. Enggak bisa dipahami secara harafiah seperti membaca Matius. Enggak bisa. Itu penglihatan Rasul Yohanes. Dan uniknya dan hebatnya yang membuat iman saya teguh itu apa? Apa yang dilihat Yohanes, itu yang dilihat Daniel. Jarak Yohanes ke Daniel berapa ribu tahun? Itulah hebatnya. Apa yang dilihat Daniel, itu yang dilihat oleh Yohanes. Padahal sempat waktu itu Wahyu gak boleh masuk kanon. Karena agak aneh isinya. Tapi akhirnya masuk kanon karena pada akhirnya hikmat dari Roh Kudus itu meneguhkan bapak-bapak gereja. Harus masuk kanon. Karena ternyata tidak bertentangan dengan Daniel. Rapi sekali. Dan itu loh, yang paling mengagumkan itu step-stepnya itu loh. Pas tersusun, temponya itu pas. Apa dikata Daniel disambut oleh Yohanes. Apa kata Daniel disambut oleh Yohanes. Jadi di sini dibuka, ditutup di sini. Di sini dibuka, ditutup di sini. Kalau melihat prosesnya itu bagaimana? Baca aja Perjanjian Baru. Di situ. Oh, ini kerajaan dilihat Yohanes ini apa? Lihat ucapan Yesus. Oh, ini ada yang mati lagi. Siapa yang gak mati lagi? Kok 2 yang gak mati? 2 saksi Allah. Siapa yang gak mati? Loh, di sini akan mati lagi. Tapi 2 orang. Siapa yang gak mati? Hanya Henok dan Elia. Enggak ada Henok, Elia dan Anton. Hanya Henok dan Elia saja. Ya. Ya, silakan. Baca. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, coba baca 1 Korintus 15 ayat 55. Itu tentang kebangkitan tubuh. Ya kalau dibangkit gak mungkin berenang-berenang. Ya diangkat ke atas. Menyongsong dia. Orang mati dibangkit ya 1 Korintus 15 ayat. Dari ayat 55 ya. Ya. Ayat 55 ya. Lanjut aja nanti sampai itu. Coba. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat sebelumnya berarti. Oh, 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan di dalam kemenangan. Nah, itu berbicara tentang hal itu. Jadi itu berbicara tentang mengubah tubuh ini menjadi tubuh yang mulia. Itu hari kebangkitan. Jadi Tesalonika itu sering digunakan oleh orang yang percaya rapture untuk membenarkan dogmanya. Padahal itu tentang hari kebangkitan. Di mana ketika tubuh kita sudah diubah seketika, kita akan menyongsong hakim itu ke angkasa. Di dalam awan-awan.
Ingat menafsir Alkitab itu nggak boleh sebagian. Harus holistik semua. Gitu. Ya. Mungkin untuk menjawab kebingungan Cisusi kali ya. Memang di dalam doktrin GBI kita mempercayai bahwa kita tidak akan mengalami masa penganiayaan. Kita akan diangkat terlebih dahulu. Ya, kita percaya rapture. Tetapi memang pemahaman ini tuh sangat berbahaya Cisusi. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu ya Tuhan itu datangnya kapan. Betul nggak? Kalau kita ngajarin, kita nggak ngalami masa penganiayaan, kita diangkat terlebih dahulu. Kalau itu terjadi. Tapi kalau itu nggak terjadi, kita mengalami masa penganiayaan, maka apa yang terjadi? Oh, kita bisa murtad semua nih. Ya kan? Itu sebabnya kenapa kita mempersiapkan diri yang terburuk. Ya, itu sebabnya ada beberapa teman di tempat ini pernah mengikuti seminar akhir zaman yang kita adakan ya. Berapa kali pertemuan tuh, gue lupa tuh, mungkin ada ya 1000 kali pertemuan kayaknya itu ya. Iya kan, gitu ya. Jadi nanti mungkin kita juga akan bikin lagi ya seminar seperti itu untuk supaya kita bisa mempersiapkan diri kita untuk apapun yang terburuk terjadi, ya kita siap gitu ya. Bener gak? Setuju gak teman-teman yang udah pernah ikut seminar akhir zaman ya? Gitu ya. Emang ngeri-ngeri sedap. Ya kan? Jadi teguhkan iman. Ya. Jangan berharap yang enak-enak saja. Yesus saja menderita, masa kau gak mau menderita? Iya. Mungkin adalah, wah ini makin malam makin hot nih kayaknya ya. Mau tanya, Ya. gimana pendapat Elia? Jadi ceritanya beberapa tahun yang lalu menjelang 40 hari papa saya, kan kami mau adakan baktian ya. Nah menurut cerita sepupu saya dan ipar saya dan kakak saya, waktu mereka lagi beres-beres rumah itu, sepupu saya yang nggak punya mata yang bisa melihat itu, tiba-tiba katanya dia lihat papa saya, lihat ke arah mereka dan tersenyum gitu. Nah saya saking kangen gitu, saya tanya terus gimana kamu lihat gimana. Sedangkan yang kita tahu kan, yang kita percaya orang yang udah meninggal kan rohnya, kalaupun ada kita lihat ada di sekitar itu kan roh jahat yang menyerupai. Nah tapi setelah saya pikir-pikir, kalau di Alkitab Tuhan Yesus juga pada 40 hari sebelum naik ke surga kan Tuhan Yesus menampakkan diri gitu. Itu aja sih, mungkin karena menjawab rasa kangen saya waktu itu. Jadi saya pikir, aduh coba kalau saya yang lihat ya gitu. Jadi gimana pendapatnya Eli? Ya, Tuhan Yesus menampakkan diri apakah dalam wujud hantu? Tuhan Yesus menampakkan diri dalam wujudnya yang real. Bahwa aku yang sulung telah bangkit, itu maksudnya. Ya, jadi ketika ada penampakan itu apa? Itu hantu itu, setan itu. Jangan percaya. Ya, itu saya ini bapakmu, saya ini apamu, saya ini tulangmu ya, atau apa orang Batak itu bilang. Itu setan itu. Enggak ada orang mati itu menampak-nampakkan diri. Ya. Yesus saja menampakkan diri, dia menampakkan diri dalam wujudnya yang sungguh dan sejati. Nah, sekarang saya tanya, apakah ayahanda bentuknya sejati, bisa disentuh? Thomas itu sentuh lambung Yesus. Nah, apakah perut ayahanda bisa disentuh? Kalau nggak bisa disentuh, pasti setan. Hati-hati ya, jangan mudah dibelok-belokkan. Meskipun baik-baik apa, oh ini papamu apa, dia memberitakan yang baik-baik. Iblis itu bapa segala pendusta. Orang kalau mau tipu kamu dibaik-baikin dulu. Setan itu pun begitu. Ya, berarti tidak ada penolakan. Ya, ya silakan. Shalom. Aku mau nanya tapi kayaknya agak di luar dari yang pembahasan. Apa-apa. Silakan. Kalau ya firmannya aku udah cukup. Aku tuh ngomong tentang pasangan hidup. Pasangan. Kebetulan saya belum berpasangan. Sebenarnya ada 3 tapi boleh satu-satu dulu. Ya, silakan. Enggak, ini mewakili pertanyaan berbagai macam, ya berbagai macam orang. Misalnya ada seorang wanita pacaran sama seorang pria yang bukan seagama ya, maksudnya dia dari Muslim tapi dia mau masuk Kristen. Cuma posisinya dia duda, itu diperbolehkan apa tidak?
Duda tapi Muslim, cuman dia mau pindah ke Kristen, mau ikut. Itu diperbolehkan atau? Dia duda Ya. Muslim. Muslim mau masuk Kristen diperbolehkan atau? Oke. Dia duda Muslim. Ketika mau menikah Kristen. Begitu ya? Ya. Enggak masuk masalah. Kristen. Oh, masalah. Kenapa? Yang bercerai itu bisa enggak? Enggak bisa. Tapi ketika dia tidak percaya Tuhan, apakah ada perceraian dalam hubungannya itu? Enggak ada. Jadi orang dia menikah tapi tidak percaya Yesus, tidak diberkati gereja, itu bukan perceraian. Karena tidak dikuduskan di dalam Tritunggal Maha Kudus. Kalau dia duda, dia mau sama kamu lagi enggak masalah. Tapi kalau kamu ikut dia, keselamatanmu masalah. Begitu. Ya? Pertanyaan kedua, ya udah paham. Tadi kan dibilang kalau Katolik itu ternyata ada pemahaman yang tentang Maria. Katanya ada banyak yang salah menafsirkan. Berarti kalau Protestan sama Katolik itu boleh atau tidak? Atau harus pindah dulu? Sebenarnya boleh, tapi harus pindah itu bukan dalam pengertian murtad iman ya. Karena iman ke Katolikan dan Protestan itu satu. Ya, cuma dasar imannya saya yang berbeda. Kalau Protestan itu hanya kitab suci, kalau Katolik itu ada 3. Ada magisterium gereja, ada tradisi suci, dan ada kitab suci. Jadi mau pindah ke Katolik atau ke Protestan sebenarnya enggak masalah. Cuma kenapa harus pindah? Biar enggak ribet secara administrasi. Gitu. Dan masalah yang pertama tadi, dia duda mau menikah. Kan di dalam Alkitab Rasul Paulus menasehati, kalau orang dalam Kristen itu bercerai, baiknya ia jangan menikah lagi. Nah, masalahnya ketika dia menikah, apakah dia sebagai seorang Kristen? Sekarang sudah lepas? Ya, belum kenal Kristen kan? Artinya ketika dia bersatu dengan kamu, di dalam kamu dia bisa mengenal Allah dan mengikat kamu di dalam Allah. Jadi apakah itu boleh? Enggak masalah. Ya silakan kalau mau menikah. Tapi tanyakan kembali kepada gereja bagaimana pengaturannya. Karena gereja punya hak untuk mengatur itu. Tapi secara dogmatis, secara doktrin itu enggak masalah. Itu diperbolehkan. Karena lebih penting dia mengenal Kristus daripada statusnya yang tidak di dalam Allah ketika dia menikah. Begitu. Ya. Dan tentunya mungkin ada proses pembimbingan gitu ya. Iyalah gak sekonyong-konyong menikah. Jangan pulang dari sini, wah jawaban Elia nih peneguhan nih. Gas, wah ada bahaya gitu. Yang terakhir ada standarisasi nggak kalau pria di bawah wanita boleh atau tidak? Umurnya? Bawa apa? Enggak, Umur. itu hanya umur saja, tidak masalah. Nggak masalah. Wah. Ini mungkin Santi yang bisa jawab ini. Cukup. Terima kasih. Ada lagi Novi. Iya, silakan. Kalau saya mau tanya tadi yang Koditer ngomongin sih, sebenarnya saya dulu banget pernah ini, ya kan nikah sama siapa ya kan di Kejadian 4 itu Hawa melahirkan kan 2 gitu. Di Kejadian 4 di saat dia membunuh tinggal dia bertiga. Lalu di ayat 16 itu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Dan dia bersetubuhlah di ayat 17 dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Nah di situ yang saya mau tanya, kalau dulu kan saya tanya pernah yang jelasin oh masih saudaranya gitu. Karena itu. Tapi karena saya udah fasilitator, orang yang awam itu nanya saya juga jawab. Jawab ya sekedar itu tanpa ada firman yang ini. Karena di sini nggak tercatat di Kejadian 4 tuh perempuan itu siapa yang dinikahi dan mengandung itu siapa gitu. Jadi bisa nggak menjelaskan atau yang versinya? Coba buka Kejadian 5 ayat 4. Ya, silakan dibaca. Kejadian 5 ayat yang keempat. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Berarti ada nggak anak perempuan Adam? Itu yang dia kawini. Darah. Sesedara.
Perkawinan saudara pada masa itu diperbolehkan dan itu mulai tidak diperbolehkan pada zamannya Taurat. Di masa Taurat Musa itu melarang, kamu tidak boleh menyetubuhi saudaramu. Jadi dulu memang menikah saudara merekanya, tapi setelah zaman Taurat itu nggak boleh. Gitu. Dan kenapa hanya Kain dan Habel dan kemudian Habel itu digantikan Set yang dicatat oleh Alkitab? Karena sistem penulisan Alkitab menurut silsilah itu patrilineal. Jadi menurut laki-laki. Makanya kalau kita baca silsilahnya Tuhan Yesus itu kan dari laki-laki semua. Bahkan dari Lukas pun silsilah yang dari Maria itu kepada laki-laki. Makanya Maria diwakilkan Yusuf. Gitu. Itu tujuan penulisannya begitu. Tambah hangat nih. Si Laura dari tadi tuh. Makin panas nih guys ya. Baru panas kayaknya. Panas nih. Ya, Shalom Elia. Ya, shalom. Pertanyaan aku sama, di luar Tritunggal juga di luar Revelation. Cuman pengen bertanya nih dari kacamata Elia, pemahaman Elia di budaya Yahudi ya. Aku ngambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26 itu terkait dengan pemilihan Matias sebagai rasul ke-12 pengganti Yudas. Nah, cuman di nas ini kan dia bilang bahwa Petrus yang bilang gitu, sesuai dengan Mazmur. Jadi dia mengutip Mazmur nih, bahwa akan ada satu yang tempatnya atau jabatannya itu diambil orang gitu kan. Dari Mazmur itulah maka dia lempar undi untuk menjadikan Matias sebagai rasul ke-12. Nah, pertanyaan aku, sebenarnya kisah ini kan ditulis pasti ada tujuan dong. Apakah memang Petrus itu membuat-buat undian ini supaya menggenapi Mazmur tersebut? Atau ada arti sendiri dari 12 rasul? Oh enggak. Seorang rabi dalam budaya Yahudi itu harus punya murid 12. Enggak boleh kurang, enggak boleh lebih. Jadi ketika Yudas hianati Yesus, anak kebinasaan itu, digantilah Matias. Jadi yang dipakai oleh siapa? Petrus sebagai pemimpin para rasul, itu kan hukumnya Yahudi untuk menutupi ketimpangan yang dinilai budaya Yahudi juga. Artinya apa? Dia menggunakan hukumnya Mazmur untuk mengisi kekosongan yang dituntut oleh budaya kerabian bahwa 12 murid itu harus dipimpin oleh satu rabi. Jadi nggak dibuat-buat itu. Gitu ya? Ya. Silakan. Mau nanya, ini kayak missing link di Alkitab ya. Yang ceritanya yang waktu Nuh, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Nah, ini saya pernah dengar anak-anak Allah di sini, itu kalau dalam terjemahan aslinya Bnei Ha Elohim. Nah, itu pernah juga selidikin sampai ke kitab Henok. Nah, itu agak kayak kita agak apa ya di Henok, berantakan gitu loh susunannya. Ya, ngapain Henok dibaca? Gak boleh ya? Gak boleh. Kitab Henok itu pseudopigrafa. Pseudo itu artinya palsu. Itu bukan ditulis oleh Henok. Itu dongeng-dongeng. Ini jangan dibaca kitab Henok itu. Kalau yang kayak Nefilim manusia raksasa. Nefilim itu adalah dari kata kerja nafal. Ibrani nafal yang artinya jatuh. Dan im itu bentuk jamak. Jadi Nefilim adalah orang-orang yang jatuh ke dalam apa? Ke dalam dosa. Jadi ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia, anak-anak Allah di sana adalah keturunan Set yang saleh, anak-anak manusia adalah keturunan Kain yang kotor. Ketika kawin campur lahirlah orang-orang yang Nefilim, yaitu orang-orang yang nafal yang adalah orang-orang yang jatuh dalam dosa. Bukan orang-orang malaikat yang kawin-kawin. Tuhan Yesus berkata, orang percaya akan hidup seperti malaikat di surga, tidak kawin dan tidak mengawinkan. Gak mungkin malaikat mengawinkan karena malaikat itu genderless. Mereka tidak punya gender. Jadi gak ada di perjanjian lama malaikat itu kawin. Ya. Gitu. Jadi itu manusia, cuma manusia yang jatuh ke dalam dosa sama keturunan Set yang masih murni, yaitu
generasinya Nuh sendiri. Gitu. Jadi bukan malaikat tidak mengawin. Terus satu lagi, manusia zaman dulu itu yang raksasa-raksasa itu tuh keturunan dari siapa ya? Iya, raksasa-raksasa itu orang-orang gigantos. Kalau dalam naskah Septuaginta, itu adalah orang-orang yang ada di luar Eden. Keturunannya Adam yang di luar Eden. Kan setelah beranak pinak kan mereka beranak-anak banyak-banyak ya. Terus kawin dengan Hawa lalu berpencar-pencar. Nah ada yang jadi raksasa-raksasa. Nah itulah orang-orang perkasa di zaman purbakala. Nah itu yang ditemui si Kain yang dia takut. Nanti kalau aku ke sana, aku nanti mau dibunuh. Nanti itu gigantos itu. Gitu. Dalam Kejadian 6. Ya. Ini mau nanya sih soal ada di satu ayat di 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 12. Jadi ini lagi bicara soal mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Jadi di sini Paulus ngomong seharusnya perempuan itu berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki hendaknya ia berdiam diri. Jadi ini waktu ikut seminar akhir zaman kok kayak rasanya kayak agama seberang ya. Jadi nggak mengizinkan kalau wanita itu ngajar atau dalam ibadah istilahnya kayak lagi khotbah lah gitu. Jadi menurut pandangan Elia tuh gimana ya kalau kita Kristen ada ternyata cewek Perempuan itu bisa mengajar tapi nggak bisa jadi imam. Perempuan nggak bisa jadi imam karena imam itu mewakili Kristus. Kristus itu bukan perempuan. Kristus itu laki-laki. Jadi yang memimpin perjamuan kudus itu harus laki-laki. Gak boleh perempuan. Ingat imam yang mengimamati itu harus laki-laki. Ya. Tapi kalau mengajar ya seminar-seminar begini khotbah biasa ya gak apa-apa perempuan. Di mata Kristus perempuan dan laki-laki itu sama. Hanya saja berbeda jenis. Nah, kenapa Rasul Paulus mengingatkan jemaat bahwa perempuan untuk tidak mengajar? Karena pada masa itu latar belakang itu kan dia sedang menasehati Timotius kan, anak rohaninya. Nah, pada masa itu perempuan-perempuan itu tuh di dalam budaya Yahudi memang nggak boleh mengajar. Jadi agar orang Yahudi tidak tersandung, agar orang Yahudi tidak menolak Injil, maka perempuan jangan mengajar. Pada masa itu. Tapi kan Rasul Paulus juga dalam suratnya yang lain berkata, tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi Yunani, semuanya satu di dalam Kristus. Gitu. Jadi kita perlu tahu latar belakangnya ayat itu, ya. Ya. Tapi itu jadi imam memang perempuan mutlak tidak bisa. Tabita tadi jadi oke. Mungkin dari Mungkin tadi, sebelum Avi bertanya nih kita bikin persetujuan dulu kali ya. Mungkin kita akan berakhir di 3 pertanyaan terakhir nih. Avi yang pertama, masih ada 2 lagi. Kalau masih ada yang mau bertanya ya, setelah itu kita akan selesai. Oke, silakan Vi. tadinya mau jadi yang terakhir sih. Iya, kalau nggak ada lagi ya berarti Avi yang terakhir gitu. Tadi kan kita udah banyak belajar ya dari Kak Elia, dari semua kita, dan biasa kan kalau pembicara itu memperkenalkan diri di awal, tapi kita pengen tahu dong background Kak Elia gitu. Karena kita belum tahu. Karena kita udah banyak belajar nih dari Kak Elia. Silakan El. Langsung aja kalau itu. Background Kalau background itu kayaknya bukan di sini, sambil ngopi-ngopi lebih enak kayaknya. Kalau background sebenarnya saya tuh kan apologet ya. Jadi meskipun sesama orang Kristen tuh saya nggak bisa terbuka banyak. Bukan alasan demi keamanan saya. Saya mau mati, saya mau apa, saya nggak peduli. Tapi orang-orang yang di bawah saya itu perlu dijaga. Ya. Terus organisasi yang terikat dengan saya itu perlu dijaga. Tapi kalau saya pribadi ya saya bukan siapa-siapa sebenarnya. Jadi Kok bisa tahu banyak gitu? Bisa tahu banyak tuh ya belajar. Latar. Saya bukan anak teologi.
saya sekarang lagi kuliah itu bisnis. Jadi saya bisnis di bagian investing. Saya sekarang udah mau semester akhir, saya masih 20 tahun. Jadi ya kenapa saya tertarik untuk belajar teologi, karena dulu jadi saya mulai TikTok itu baru 1 tahun lalu ya. Jadi 1 tahun lalu itu saya lihat orang-orang di TikTok itu banyak banget yang membenci orang Kristen dan menuduh iman kekristenan. Nah, dulu saya memulai konten saya itu tentang keuangan, apa segala macam gitu kan. Tapi saya lihat bahwa kok tujuan saya dulu itu saya mau berdampak gitu. Tapi dampaknya untuk apa? Karena kebetulan waktu itu saya orang di bisnis. Jadi saya mau edukasi orang tentang itu. Tapi akhirnya ya Tuhan panggil saya membelok. Saya mulai konten-konten tentang ketertunggalan Allah dan lain-lain gitu. Sampai sekarang. Gitu. Ya, jadi itu mungkin ya singkat, ya padat dan kurang Belajarnya jelas. berapa lama El? Coba kasih tahu dulu nih, ya kan dengan pemahaman yang sangat dalam, sejarah-sejarah yang Elia bisa ngerti, pahami. 1 tahun itu, 1 tahun lalu. Jadi Elia baru belajar itu 1 tahun. Karena saya bukan dari latar belakang ada mungkin saya di seminari atau apa, enggak. Saya SMA, SD, SMP, SMA biasa. Saya mulai kuliah, dulu saya kuliahnya di Bandung, terus saya keluar, saya pindah ke swasta Jakarta, saya ambil bisnis. Sampai sekarang. Ya begitu. Enggak ada teologi. Cuma saya rencananya ngambil teologi biar dikukuhkan gitu loh. Karena kan saya juga tuh begini pun saya masih banyak banget yang saya tidak tahu. Jadi untuk dipelajari lebih dalam agar bisa berdampak lebih lagi bagi pemberitaan firman Tuhan gitu. Ya. Wish, dahsyat nih, masih ada nih. Oh enggak, pinter banget itu. Yang tidak mengerti Ibrani pasti bilang pinter banget. Tapi kalau mengerti Ibrani kok kacang-kacang kau gitu. Saya belajar bahasa Ibrani itu dan Yunani itu saya otodidak. Cuma Ibrani itu susah sekali. Grammarnya itu susahnya minta ampun. Tapi saya pelajari yang relatable dengan apa yang mau dibahas mengenai topik apa. Misalnya penyalipan Yesus. Penyalipan Yesus itu dalam aksara Ibrani sudah diberitakan sejak semula. Dalam huruf Taf. Dalam pemberitaan Yehezkiel 14. Itu dikasih tahu. Lukislah huruf T itu di dahimu agar kamu selamat. Dan Yesus di huruf T itu tersalib. Jadi salib itu enggak ancang-ancangan. Karena bentuk salib itu banyak. Ada yang begini, ada yang begini. Tapi kenapa harus huruf T? Itu menggenapi firman Tuhan kepada Yehezkiel. Dan huruf Taf di dalam nubuatan Tuhan. Dan misalnya kata Adam. Adam itu kan dari Ibrani Alef dan Dam. Alef itu nafas, Dam itu darah. Yang filosofi begitu itu penting. Yang begitu yang saya pelajari. Saya tidak pelajari semua sastra Ibrani. Enggak. Dan Yunani ya. Enggak. Yang penting-penting saja. Gitu ya, luar biasa ya Elia ya, masih muda tapi Ya, dan orangnya tidak sombong Bapak Ibu. Ya, saya pertama kali lihat Elia ini di channel YouTube-nya Dr. Richard Lee. Saya lihat, sorry nih Elia, aku pikir memang awalnya kamu itu perempuan dulu. Tapi kan dijelaskan. Saya dulu kan pakai rambut palsu. Iya, gitu. Terus yang kedua aku lihat di podcastnya Bang Ruli ya sama Ko Wigan ya. Nah aku tanya sama Ko Wigan, minta dong nomornya Elia. Ternyata Ko Wigan juga gak punya nomornya Elia. Ko Wigan bilang, lu DM aja nanti dibales. Aku DM, langsung dibales teman-teman. Ya pertama kali kita ketemu ingat ya di Kopi Joni ya. Dahsyat. Hah? Kopi Joni. Oke silakan Rian. Ya masih ada satu lagi nih kalau mau bertanya nih teman-teman ya. Ini aku mau nanya soal doktrinal ya. Kalau di aliran, pokoknya aliran sebelah ya, mereka kan percaya bahwa keselamatan itu kan ditentukan dari ini kan predestinasi lah istilahnya. Aku pengen tahu pandangan dari Elia bagaimana soal predestinasi itu sama ada kaitannya nggak dengan free will gitu. Predestinasi.
Ya, itu predestinasi itu kan doktrinnya Calvin. Di dalam 5 poin tulipnya dia. Jadi total depravity, limited autonomous perseverance science, ketekuan orang kudus. Jadi itu apakah meniadakan free will? Gini, predestinasi itu bukanlah program Tuhan. Bukan. Jadi predestinasi kan ada orang dipilih masuk neraka, ada double predestination, ada single predestinasi gitu kan. Jadi bukan Tuhan paksa orang untuk masuk surga, Tuhan paksa orang untuk masuk neraka. Itu bukan, predestinasi bukan begitu. Predestinasi itu adalah penentuan Allah secara pasif, bukan penentuan Allah secara aktif oleh karena pengetahuannya. Misalnya begini, Tuhan tahu saya besok akan membunuh. Maka saya pasti besok akan membunuh. Saya nggak bisa nggak membunuh. Karena pengetahuan Tuhan itu nggak boleh gagal. Tapi bukan Tuhan yang buat saya untuk membunuh. Tapi keinginan saya sendiri. Itulah predestinasi. Nah, Tuhan tahu siapa saja yang akan masuk neraka. Siapa saja orang-orang percaya yang akan masuk surga. Tapi bukan Tuhan yang rancang mereka untuk ke surga dan ke neraka. Itu single predestination. Nah, apa kaitannya dengan free will? Dalam predestinasi free will juga diakui. Tapi free willnya itu bukan will yang free seperti keadaan yang semula. Karena sudah dipengaruhi oleh dosa. Itu pahamnya Calvin. Cuma ada yang memodifikasi lalu dijadikan double predestination. Oh, Tuhan tuh udah memaksa ini ya. Kalau Tuhan memaksa, udah ngawur itu. Tidak ada Tuhan memaksa. Udah jadi robot jadinya. Untuk apa kamu dihakimi? Untuk apa Tuhan menghakimi apa yang dia program sendiri? Kalau begitu. Untuk apa dia menghakimi apa yang telah dia buat sendiri? Oh, ku jadikan kau orang jahat. Tapi dia hakimi orang yang dia jadikan orang jahat itu. Ya aneh kan? Nah, predestinasi itu tidak begitu. Jadi predestinasi itu sulit dimengerti karena dia mengambil sudut pandang ilahi. Jadi limited. Misalnya ketika Budi Asali dulu berdebat dengan pendeta siapa itu tentang limited dan unlimited autonomy. Itu saya lihat yang apa sih yang mereka perdebatkan ini kayak nggak guna. Unlimited berkata penebusan itu tidak terbatas. Limited berkata penebusan itu terbatas. Ya penebusan terbatas bagi Tuhan. Karena dia tahu siapa aja yang akan masuk dalam tebusan itu oleh karena iman. Tapi bagi kita, mana kita tahu? Ya bagi kita itu unlimited. Ya bagi Tuhan itu limited. Ya ngapain diperdebatkan? Tapi kan orang-orang zaman sekarang kan, aduh ya gitulah. Jadi enggak. Perdebatkan biar kelihatan lebih pintar dan Ya cerdas. begitulah. Ya gitu ya kira-kira. Jadi saya sebenarnya nggak tertarik dengan debat-debat begitu. Kalau masih Kristen, kau masih selamat. Tapi kalau dari kadrun, ajar. Begitu. Oke. Ada lagi yang terakhir? Satu lagi, satu. Terakhir ya. Satu, oke. Wes. Anthony. Guys. Silakan. Bro Elia, mau tanya. Sebenarnya ini penasaran aja. Kita sebagai Protestan dan sebagian Katolik itu kan bersaudara ya. Nah cuma maksudnya karena ada saudara juga, ada teman, ada saudara beberapa yang Katolik. Nah, apa iya sih maksudnya di dalam agama Katolik itu masih memperbolehkan seperti pegang dupa, terus itu sembah kayak misalnya lagi bayang kubur segala macam itu masih boleh. Apakah dari doktrinnya Katolik itu memang memperbolehkan itu atau memang itu salah persepsi dari beberapa orang aja? Ya kalau masalah pegang dupa tuh enggak ada yang masalah dengan dupa. Justru gereja purba itu pakai dupa dalam ibadah. Ya, jadi misalnya dupa itu kan melambangkan kehadiran Allah. Jadi di dalam Alkitab dikatakan bakarlah dupa. Biarlah doaku naik menjadi dupa. Nah, itu dihayati dalam tradisi karena Katolik kan termasuk gereja purba, ya. Dihayati dalam tradisi sehingga dijadikan praktek liturgianya mereka. Tapi kalau dupa-dupanya Hindu apa Buddha itu jangan dipakai. Itu nggak bisa.
Tapi kalau dalam ibadah mereka pakai, misalnya di sini lalu pakai dupa, nggak masalah. Kan bukan dupa itu yang kita cium-cium, bukan dupa itu yang kita tuhankan, bukan dupa itu yang kita itu. Kayak misalnya beberapa teman atau saudara yang maksudnya gini, saya orang tuanya masih Buddha, dia Katolik nih. Terus itu ada lagi, misalnya lagi ada sembayang kubur. Nah itu di rumahnya kayak ada altar untuk sembayang leluhur atau roh. Nah itu buat mereka itu katanya, oh itu nggak apa-apa kalau di Katolik. Itu mereka misa arwah namanya. Jadi ya itu memang kita nggak setuju. Karena Katolik percaya adanya purgatorium, api penyucian. Nah kita nggak percaya api penyucian. Ortodoks pun menolak api penyucian. Jadi saya nggak bisa bicara banyak dengan itu. Yang penting Protestan itu menolak dogma Katolik mengenai purgatorium. Gitu. Dan Ortodoks pun menolak itu. Ya. Jadi kita nggak terima itu. Beberapa ada di Katolik memang ada yang percaya itu ya? Atau Ya, masih menjalankan itu? Sangat memang kita punya perbedaan banyak dengan Katolik. Ya itulah alasannya kan protes Luther. Gitu. Ya meskipun kalau ditanya ke orang Katolik mereka akan membela apa itu protesnya pasti begitulah. Ya tapi ya nggak usah pusing lah mengenai itu. Gitu. Ya. Ya. Mereka misa arwah itu, dalam misa arwah itu kan mereka mendoakan orang mati itu sebenarnya. Bukan menyembah berhala. Jadi dupa-dupa itu bukan disembah mereka, tapi seperti ekspresi dari doa-doa mereka. Pernah berbicara, saya lebih percaya Katolik, maksudnya saya lebih memilih Katolik daripada Kristen. Katolik saya boleh sembahyang ke wihara karena boleh megang dupa menurut dia. Boleh sembahyang kubur karena boleh pegang itu karena intinya tuh boleh megang dupa. Jadi kalau orang agama Buddha itu lebih ke dupa ya, ke wihara pakai dupa, sembahyang kubur semua pakai Nah dupa. masalahnya dia pegang dupa itu apakah dia mempersembahkan dupa itu kepada Tuhan lain atau kepada Allah. Kalau kepada Allah itu enggak masalah, tapi kepada Tuhan lain itu enggak boleh. Itu dikutuk. Enggak boleh. Jadi misalnya saya ada dupa, lalu saya pergi ke vihara. Di dalam vihara itu saya sembah Tuhan yang di vihara itu. Saya menyembah berhala. Iya. Mungkin ada ini juga ya, budaya ya. Tradisi. Karena tradisi budaya orang Chinese gitu kan. Gua kalau di keluarga, kalau lagi Xinjia atau lagi apa, yang kuburan-kuburan gitu, cengbeng gitu kan ada tradisi ya kan. Kadang-kadang kita jadi batu sandungan tuh, wah lu udah jadi Kristen udah gak mau pegang dupa lagi gitu kan. Jadi terpaksa apa boleh buat megang dupa gitu kan. Megang dupanya itu hanya untuk menghormati aja. Menghormati tradisi, bukan untuk menyembah atau mendoakan orang yang sudah mati. Bedakan dulia, bedakan latria. Itu yang penting. Latria itu penyembahan, dulia itu penghormatan. Gitu. Itu harus dibedakan. Jadi orang ke kuburan mau bakar-bakar, mau dibakar pun kuburan itu semua. Atau mau dibakar apa, nggak masalah. Dia nggak ada di situ lagi kok, udah jadi tanah di situ. Ya kan? Nggak masalah. Yang penting penyembah, sama seperti ketika Paulus berdebat dengan orang-orang Athena di Areopagus. Apa katanya? Allah yang tidak kamu kenal itulah yang kuberitakan. Dewa-dewa Yunani itu loh. Itulah yang kuberitakan kepadamu. Rasul Paulus berkontekstual di sana. Ya, jadi nggak masalah. Gitu. Oke, memang waktu juga yang memisahkan kita. Asik, iya kan. Dahsyat luar biasa. Ya, nanti kita akan bikin part 2 ya, kita akan bahas tentang Alkitab teman-teman ya. Hah? Oh, karena masih ada. sedikit lagi kok. Oke, lanjut. Gini, karena keluarga kita masih ada yang Buddha ya masih ini. Jadi ada pernah meninggal, kakek saya meninggal. Ya karena Buddha kan harus megang dupa untuk sembayangin kayak sembah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Karena kita, ya saya terutama berdua menolak itu. Kita udah kamu tidak berguna gitu, maksudnya nggak menghormati orang tua gini-gini.
Nah di situ karena pernah saya juga ada teman juga orang tuanya meninggal, dia pegangannya ini, orang Kristen boleh pegang dupa sih, bukannya nggak boleh katanya gitu. Nah kita menjaga itu karena walaupun tadi dibilang kita nggak sembayang, cuma pegang doang, tapi di mata orang yang ini kan dia orang melihat itu, kok Kristen boleh ini boleh sembayangan orang mati gini nih. Jadi kalau orang megang dupa itu bukan hanya pegang tapi disuruh sembah. Penghormatan pertama, penghormatan kedua, ketiga, sampai ketujuh, sampai terus-terusan gitu ada, ntar dia baca kitabnya kita sembahyang lagi, 1, 2, 3 kayak gitu. Apakah seperti itu kita boleh ikutin ritualnya. Jadi di saat pegang dupa harus ikutin dupa, disuruh berdiri, sujud gitu, ikutin ritualnya gitu. Apa lo boleh megang dupa itu gitu. Ya kalau kita sibuk memperhatikan penilaian orang lain tuh kita nggak selesai. Jadi cek hati nuranimu. Matius 7 ayat 16 Tuhan Yesus berkata, dari buahnya lah kamu dikenal. Jadi buah hidupmu itu seperti setan kah? Kalau seperti setan berarti kamu memang betul sama setan. Tapi kalau buahmu itu benar, apa yang orang lain salah pandang itu akan diperbaiki oleh buahmu itu sendiri. Jadi ketika buahmu baik, orang salah persepsi tentang apa yang kamu lakukan. Apa yang mereka anggap salah itu akan diperbaiki oleh buah-buah hidupmu sendiri. Jadi gak perlu khawatir. Kalau penilaian orang, kita pakai baju hijau pun kok pakai baju hijau sih dia gitu. Kok ikut merah gitu, ya kan? Sakit kepala sama manusia ini gitu ya. Ya. Ritual pun gak masalah. Ya? Gak masalah, yang penting hatimu tetap kepada Kristus. Yang penting jangan sembah dewa-dewa mereka. Yang penting tidak jadi batu sandungan. Ya. Daripada ke gereja yang ada salibnya tapi hatinya ke Hubal. Nah. aduh. Ya kan? Hatinya ke Mamon mulu atau ke dewa-dewi Hermes Yunani apa? Aduh, parah itu. Ya. Iya, mungkin gitu ya teman-teman ya. Nanti kita akan bikin lagi ya dengan Elia. Mungkin ada kata-kata terakhir buat kita El apa? Iya, tentang punchline. Tritunggal ya. Jadi memahami Tritunggal itu adalah sama seperti memahami bagaimana karya Allah bekerja secara sempurna. Karena tanpa ketritunggalan Allah, kita tidak mengenal siapa Allah. Kasih, keadilan, dan kebenaran itu ditemukan di dalam pribadi Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kita bersyukur kita Tuhan berikan hikmat untuk bisa mengerti. Karena banyak orang cerdas di luar sana yang bahkan lebih pintar daripada kita dari capability-nya. Tapi dia tidak mampu memahami hikmat yang dari atas. Agar tergenapi firman Tuhan yang berkata bahwa kebodohan yang dianggap dunia adalah hikmat bagi Allah. Dan hikmat bagi dunia adalah kebodohan bagi Allah. Jadi kalau kamu mengerti ketritunggalan Allah dan kamu bertekun, tetap setia, bahkan tetap kuat di dalam iman itu. Maka kamu perlu bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan kamu hikmat untuk mengerti. Karena tanpa hikmat kita bukan apa-apa. Tuhan memberkati.